Assalamualaikum, saya Ulfa Nabila dan di sini kita akan belajar bareng mengenai mata kuliah, kajian dan pembelajaran anak berkebutuhan khusus. Dan untuk tema hari ini adalah pendidikan dan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus autis dan ADHD. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama adalah anak dengan gangguan autis. Autisme merupakan gejala menutup diri secara total dan tidak mau berhubungan lagi dengan dunia luar. Autisme merupakan gangguan perkembangan yang kompleks karena mempengaruhi perilaku akibat kekurangan kemampuan komunikasi. Untuk penyebabnya belum diketahui secara pasti, namun diduga secara multifaktorial disebabkan oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Gejala-gejala autisme. Yang pertama adalah gangguan komunikasi. Di sini anak sulit mengekspresikan diri, sulit bertanya jawab, dan suka membeu ucapan orang lain. Yang kedua adalah gangguan perilaku. Anak suka mengepakkan tangan, melompat-lompat, dan suka mengetuk-ngetuk benda dengan benda lainnya. Yang ketiga adalah gangguan interaksi. Mereka itu enggan untuk berinteraksi dengan teman sebayanya, merasa terganggu apabila di keramaian, dan suka menyendiri. Untuk penanganan anak berkebutuhan khusus autis, terdapat banyak terapi yang bisa kita lakukan. Salah satu caranya adalah menyekolahkannya dalam pendidikan khusus. Pendidikan bagi anak autis adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kelas terpadu sebagai kelas transisi, yang merupakan kelas persiapan dan pengenalan akan pengajaran dengan kurikulum sekolah biasa, tetapi dengan tata cara pengenalan anak autisme. Yang kedua, program inklusi. Program inklusi ini merupakan lanjutan dari kelas transisi untuk belajar di sekolah umum. Anak autis akan belajar di kelas dengan dampingan guru pembimbing khusus. Yang ketiga yaitu sekolah khusus. Tidak semua anak autis pada kenyataannya dapat berkonsentrasi dengan distraksi sekelilingnya. Namun dengan bakat atau potensi yang dia miliki, dalam bidang tertentu ia dapat disekolahkan supaya potensi tersebut dikembangkan secara maksimal. Dan yang terakhir, yaitu program sekolah di rumah atau homeschooling. Melalui bimbingan guru atau terapis, serta kerjasama yang baik dengan keluarga dan lingkungan sekitar, dapat pula dikembangkan potensi anak secara maksimal. Dan yang kedua adalah anak dengan gangguan Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau biasa disingkat dengan ADHD. Yaitu ciri utamanya mengalami pola gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktif impulsif secara berkesinambungan yang mempengaruhi perkembangan seseorang. Sama seperti autisme, belum diketahui secara pasti penyebab adanya gangguan ADHD ini. Namun faktor-faktornya sebagai berikut. Yang pertama bisa karena genetik, yang kedua ketidakkeseimbangan kimia, dan yang terakhir adalah kinerja otak untuk mengontrol perilaku kurang. Karakteristik anak dengan gangguan ADHD. Yang pertama mengalami inattensi, yaitu loss in focus, slow mover, gangguan belajar dan depresi. Yang kedua mengalami hiperaktif, yaitu gelisah, tidak bisa diam, perilakunya mengganggu. Dan yang terakhir adalah mengalami impulsif, yaitu bertindak responsif atau segera tanpa suatu tujuan yang jelas. Ciri-ciri anak yang mengalami gangguan ADHD yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tidak fokus. Yang kedua, sifatnya menentang. Yang ketiga, destruktif atau suka merusak. Yang keempat, tidak mengenal lelah. Yang kelima, gerakannya itu tanpa tujuan jelas. Dan yang terakhir, tidak sabar dan usil. Pada dasarnya, otak anak penderita ini tidak mempunyai kegiatan kimiawi sehingga susah mengendalikan perilaku ataupun pikiran mereka. Untuk penanganannya sendiri bisa dilakukan dengan terapi, baik terapi medis maupun perilaku. Namun harus diperhatikan, harus melandaskan 4 prinsip berikut ini. Yang pertama adalah memperkuat perilaku baik dengan reward. Yang kedua adalah acuhkan apabila anak berperilaku buruk yang ringan.
Yang ketiga, cabut hak istimewanya apabila perilakunya sudah tidak terkendali. Yang keempat adalah hilangkan pemicu perilaku buruknya. Dalam pendidikan, ada beberapa prinsip dalam proses belajar mengajar yang dilakukan untuk penderita ADHD. Yang pertama adalah terapkan aturan dan instruksi yang secara jelas, tegas, dan disajikan berbagai bentuk. Yang kedua adalah terapkan konsekuensi. Yang ketiga adalah beri penguatan dan penghargaan. Dan yang terakhir adalah antisipasi dengan adanya rencana yang terstruktur. Nah, itu dia materi kita hari ini mengenai pendidikan dan bimbingan bagi anak berkebutuhan khusus autis dan ADHD. Semoga materi hari ini bisa menambah ilmu bagi kita semua ya. So, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.